Shalom, shalom, selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di hari Selasa 29 Maret tahun 2022. Adalah anugerah yang patut kita syukuri jika kita berada di hari ini. Amin. Dan Tuhan pasti akan memelihara kita sepanjang hari ini sama seperti Dia telah memelihara kita sepanjang malam yang kita sudah lewati. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 42 hari bersama dengan Ayub. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-21, maka kita akan membaca kitab Ayub pasal yang ke-21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-34. Judul perenungan kita hari ini, jadilah penghibur sejati, bukan perongrong. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-34. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku, semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka. Pada akhir ronde kedua dialog Ayub dan ketiga temannya, ia mengajukan kenyataan yang sering kita jumpai. Ada orang baik yang mengalami masalah serius bertubi-tubi. Misalnya seorang yang mau menjadi misionaris tewas dalam perjalanan ke tempat misi. Seorang yang pensiun dari pelayanan dengan harapan menikmati masa tua bersama cucu, hanya untuk mendapati dirinya terkena kanker ganas. Sementara itu, orang-orang jahat berkuasa, koruptor dan para penjahat kelas kakap lolos dari hukuman. Teroris merajalela, menculik, memperkosa, membunuh, menimbulkan kerusuhan hebat di mana-mana. Bagaimana orang terhibur dengan kata-kata Elifas, Bildad, dan Zofar tentang hal itu? Terkadang kita ingin membela Tuhan hanya karena kita tahu satu dua hal tentang Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan pahit dan getirnya pengalaman hidup sesama manusia, maka dengan mudahnya kita memberi ceramah rohani kepada orang-orang yang malang. Kita tidak berupaya memberikan telinga kita untuk mendengar keluhan mereka. Sebenarnya, mereka membutuhkan pundak tempat menangis dan tangan untuk memeluk mereka di tengah kompleksitas hidup. Tuhan memanggil kita menjadi saksi-saksinya, bukan? Ayub mengawali kata-katanya dengan permintaan agar teman-temannya mendengar baik-baik apa yang hendak ia katakan. Setelah itu, ia mengakhirinya dengan hardikan bahwa kata-kata yang disodorkan teman-temannya itu tidak sesuai dengan kenyataan dan hanya memperburuk keadaannya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, camkan hal ini. Alkitab tidak mengajarkan bahwa kesuksesan dan kemapanan hidup merupakan indikator keselamatan kekal. Kenapa orang baik terkena masalah dan orang jahat kelihatannya sukses? Terkadang kita memang tidak tahu dan tidak ada perlunya kita berpura-pura tahu atau menebak-nebak hal itu. Namun biarlah kiranya kehadiran kita menjadi saluran anugerah dan penghiburan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Jadilah penghibur sejati, bukan perongrong. Dan kalaupun kita harus memberikan wejangan, berikanlah wejangan sesuai dengan firman Tuhan yang akan menguatkan mereka, bukan malah menghakimi mereka. Namun kalau Roh Kudus yang memimpin kita untuk menegur mereka dengan keras, percayalah, itu akan membangkitkan iman mereka, bukan membuat mereka malah terjatuh. Itu sebabnya kita perlu hikmat dan pimpinan Roh Kudus saat kita berjumpa dengan orang-orang yang ingin membicarakan persoalannya kepada kita. Dan mintalah pula hikmat dan pengurapan Tuhan sehingga orang itu mendapatkan jawaban dari Tuhan melalui hidup kita. Jadilah sahabat yang menghibur dengan hikmat Tuhan. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita akan diberkati lewat hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.